Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari ya dalam redaksinya ini ya beliau bilang sesungguhnya tolak itu hukumnya tetap. Yasbut itu artinya positif. Jadi itu tolak. Kal ikrari bihi seperti ikrar. Ya seperti orang ikrar. Orang kalau udah berikrar, nah itu berarti hukumnya udah tetap. Enggak boleh dia batalkan. Tolak juga begitu. Kalau seorang suami sudah mentolak istrinya, berarti udah yasbut, udah jatuh, udah positif tuh hukumnya. Nah kalau seandainya suatu saat suami mengingkari apa yang pernah diucapkannya, ya seorang suami pernah mengucapkan tolak, kemudian dia ingkar, enggak saya belum pernah nolak istri saya. Nah seperti itu. Nah bagaimana nih hukumnya? Ya seorang suami baru bisa diterima ingkarnya kalau ada saksi. Dia harus menunjukkan saksi. Nah di sini dibilang ya bisyahadati rajulaini, dia harus menunjukkan syahadah. Syahadah itu artinya saksi. Ya saksi itu berapa orang? Rajulaini, 2 orang laki-laki. Enggak boleh orang perempuan. Syaratnya saksi itu harus orang laki-laki. Ya jadi harus dia menunjukkan 2 saksi. Bener enggak? Emang ini suami ya enggak mentolak istrinya. Ya kalau dibilang 2 saksinya didatangkan dan 2 saksi itu benar-benar mengatakan iya, nah berarti dibenarkan ingkarnya suami yang sudah bilang tolak tapi dibilang enggak. Nah seperti itu. Sebab apa yang diucapkan oleh suami itu jatuh, udah positif itu, udah pasti jatuh tolaknya. Nah sekarang kalau seorang suami ingkar terhadap ya apa yang dinyatakan olehnya, nah itu dia harus mendatangkan 2 orang saksi. Syaratnya harus dua-duanya orang laki-laki. Kalau ada orang perempuan didatangkan walaupun 4 tetap tidak sah. Ya 4 tetap tidak sah. Jadi harus laki-laki. Terus syaratnya lagi apa? Hurraini, dua-duanya merdeka. Ya, jadi statusnya tuh bapak saudara ya harus merdeka. Nggak boleh budak. Nah kalau sekarang sih status manusia udah merdeka semuanya. Ya jadi dua-duanya harus merdeka. Adlaini, kemudian dua-duanya adil. Kalau satu nggak adil, misalnya nggak sholat, orang kalau kagak sholat udah kagak adil tuh bapak saudara. Ya, jadi nggak boleh jadi saksi dia. Ya, jadi kalau ada orang yang suka ninggalin sholat 5 waktu, ya itu nggak adil dia. Makanya kalau dia jadi saksi nggak sah saksinya. Makanya ketika kita mau mendatangkan saksi khususnya pernikahan, nah maka 2 orang saksi itu tolong benar-benar 2 orang laki-laki ya yang merdeka dan yang adil. Tuh, jadi jangan sembarangan, jangan main tunjuk-tunjuk aja. Lu aja yang jadi saksi. Ya, nggak pernah sembahyang jadi saksi. Ya, itu fasik dia. Orang fasik tidak sah jadi saksi. Sehingga nanti kalau ya nggak sah jadi saksi, ya itu pernikahannya juga nggak sah. Makanya hati-hati. Kita kalau mau mendatangkan ya saksi itu benar-benar pilihan. Ya, orang-orang yang baik. Minimal ya kagak pernah ninggalin sholat. Nah seperti itu. Sebab orang yang ninggalin sholat udah fasik, udah fasik. Nah apalagi orang-orang yang solih itu yang kita pilih. Makanya ada dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlin. Tidak sah nikah seseorang kecuali harus ada wali dan 2 orang saksi. Nah kata-kata saksi disebutkan nama Nabi ya illa ya bi waliyin wasyahidai adlin. Itu ada kata-kata adlinnya. Nah makanya ini menjadi persyaratan. Kalau wali nggak perlu, yang penting orang tua dari ini perempuan ya nggak ada kata-kata adil. Ya yang penting ini orang tuanya, orang tua kandungnya ya atau yang menempati posisi wali nanti. Nah silahkan. Tapi kalau kata-kata saksi enggak semuanya orang bisa jadi saksi, tapi harus orang yang adil.
Nah, seperti makanya ketika suami ya dia ingkar terhadap ucapan tolaknya, nah dia harus mendatangkan 2 orang saksi. Nah 2 orang saksi ini, 1 ya syaratnya laki-laki, 2 syaratnya harus merdeka, 3 syaratnya harus adil. Nah itu. Fala yuhkamu biwuku'ihi, maka tidak bisa dihukumkan dengan jatuhnya tolak tadi, bisa hadatil inasi, dengan kesaksian perempuan walaupun lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Walau ma'a rajulin, sekalipun bersama 1 orang laki-laki, nggak bisa juga. Ada orang perempuan, orang perempuan, 1 orang laki-laki, tetap tidak sah, harus dua-duanya laki-laki. Au kunna arba'an, atau mereka orang-orang perempuan itu ada 4. Ya kunna itu dhamirnya hunna. Ya kunna mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang perempuan. Arba'an itu jadi khobarnya. Ya jadi atau orang perempuan tersebut jumlahnya ada 4, tetap tidak sah. Kan udah banyak itu 4. Ya lizakari mislu hazil unsayain, gak bisa juga dipakai. Ya laki 2 perempuan 4 jadi saksi, tidak sah juga. Ya jadi nggak bisa seperti lizakari mislu hazil unsayain, nggak bisa. Ya jadi walaupun itu perempuan udah 4 orang tetap tidak sah kalau dia jadi saksi, tetap harus 2 orang laki-laki. Apa tuh? Enggak, yang penting ada 2 orang saksi. Ya. Cuma mengatasnamakan aja dah. Oh ini dari pihak perempuan, ini dari pihak laki-laki, seperti itu. Tapi sebenarnya ya dari pihak mana aja boleh. Yang penting ada 2 orang. Yang penting ada 2 orang. Terkait ya dibilang oh ini dari pihak laki-laki, ini dari pihak perempuan, supaya adil aja, nggak berat sebelah. Jangan saksi dari laki semuanya. Ya, atau saksi dari pihak perempuan semuanya. Udah, walaupun misalnya kita datangkan dua-duanya dari laki-laki, ya kita bilang dari pihak perempuan ini, dari pihak laki ini. Ya, itu sih sekedar ya penyebutan saja. Tapi yang penting ada 2 orang saksi, itu yang paling penting. Wala bil abidi, dan juga tidak boleh saksi kalau seandainya dia budak. Abid itu artinya budak, statusnya belum merdeka. Nah itu namanya abid. Walau sulaha'a, sekalipun budak-budak tersebut termasuk orang-orang baik, orang yang soleh. Sulaha itu jamak, soleh, sulaha, alim, ulama. Ya itu. Ya jadi sulaha'a itu jadi khobar bagi kana yang dibuang. Kananya isimnya dibuang ba'da lau, setelah lau. Ya jadi tinggal ada khobarnya aja, sulaha'a. Walaupun bapak saudara ya orang-orang yang merdeka itu termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang solih, ya tetap aja tidak sah menjadi saksi. Wala bil fusaqi, begitu juga tidak sah ya kalau yang didatangkan saksinya orang-orang fasik. Orang fasik diantaranya orang yang suka ninggalin sholat, itu termasuk orang fasik. Sholat zuhur ditinggalkan, ya sholat asar ditinggalkan, itu udah fasik itu. Ya apalagi melakukan hal-hal yang lain. Kemudian walau kanal pisku bi ikhraji maktubatin an waqtiha bila uzrin, sekalipun kefasikannya itu disebabkan dengan sebab dia selalu keluar daripada sholat-sholat yang wajib daripada waktunya tanpa ada uzur. Beda kalau uzur. Kalau uzur misalnya tidur, baru bangun tidur, ya itu tidur itu termasuk uzur dalam ya sholat. Jadi orang kalau tidur pak itu kagak dosa, kagak sholat. Kecuali kalau tidurnya udah di waktu sholat. Nah begitu. Kita kalau sholat nih pak, ya waktu zuhur jam 12 misalnya. Kemudian kita jam 1 tidur, belum sholat zuhur, bangun jam 4, itu dosa. Ya karena udah zuhur, dia harus sholat terlebih dahulu. Kalau tidurnya jam 11, bangun jam 4, ya kan berarti dia ninggalin sholat zuhur.
itu namanya nggak dosa, ada uzur. Walaupun begitu, di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan oleh para ulama tetap wajib diqadha. Namun qadanya nanti tarohi. Itu sebab dalam kitab Fathul Mu'in dulu pernah kita baca tuh di awal-awal. Ya kalau kita mengqadha sholat itu ada yang namanya qadanya fauron, ada yang namanya qadanya tarohi. Kalau faur itu segera. Kalau kita ya nonton bola jam berapa? Jam 2 siang ya ke Senayan misalnya, kemudian pulang maghrib ya sholat asarnya belum, nah itu berarti dia ninggalin sholat asar secara sengaja, dosa, dan dia wajib mengqadha sholat asarnya secara cepat, fauron namanya. Jadi sampai di rumah udah maghrib, jangan sholat maghrib terlebih dahulu, sholat asar, qadaan. Usolli fardal asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Habis sholat qada asar baru sholat maghrib. Kenapa? Karena ninggalin sholat asarnya itu sengaja. Ya, karena nonton bola. Nah, begitu. Beda kalau ditidur tadi, tidur jam 11, bangun jam 4. Nah itu dia nggak dosa. Cuma walaupun nggak dosa, tetap wajib diqadha. Namun qadanya tarohi. Artinya tarohi santai aja. Dia bangun jam 4, ya dia mau ngerokok dulu nggak apa-apa. Santai dulu dia ngerokok di sholat asar. Belum ya qadha zuhur. Ntar habis sholat maghrib baru mau qadha ya zuhur. Boleh, nggak apa-apa. Habis sholat isya baru qadha zuhur, boleh juga, nggak apa-apa. Sebab mengqadha di situ tidak segera. Tarohi, artinya tarohi kata orang kita ya santai aja, santai aja. Nah seperti itu. Ya, ini ya tidak dikatakan orang yang fasik karena tidur, tapi orang yang fasik itu orang yang ninggalin sholat ya dari waktunya tanpa uzur. Ya, bila uzur itu artinya tanpa uzur. Itu di dalam kitab Kasyifatus Saja. Nanti kalau kita baca banyak tuh Bapak Saudara terkait tentang ya uzur orang yang sholat. Ya, ada beberapa ya yang dikatakan orang itu uzur tidak dosa kalau ninggalin sholat. Nah, di antaranya an-naum, orang yang tidur. Wa yushtaratu lil adai wal qabuli, dan disyaratkan bagi penunaian, pelaksanaan dan penerimaan, adanya dan qabulnya, diterimanya itu bagaimana syaratnya? Ayas ma'ahu, bahwasanya dua-duanya itu mendengarnya. Itu dua orang saksi memang dengar saat itu suami melafazkan tolak. Kalau dikagak denger ya kagak bisa diterima. Kecuali kalau memang udah ikrar dari suami udah berikrar, saya sudah mentolak istri saya. Ya kagak perlu pakai saksi, nggak perlu. Ya, ini sekarang suami ingkar terhadap tolaknya. Sementara kata istrinya kan dia udah mentolak saya. Kata suami, enggak, saya nggak pernah mentolak kamu. Nah itu harus didatangkan dua orang saksi, dan saksinya harus benar-benar mendengar lafaz tolak yang diucapkan oleh suami. Kalau satu dengar satu kagak sah juga, nggak diterima kesaksiannya. Nah seperti itu. Jadi ini perlu, ini penting. Ya, jadi disyaratkan diterimanya itu kesaksian kalau dua orang tersebut memang benar-benar mendengar lafaz tolaknya. Bahkan nanti dia biar bisa paham ini tolaknya apa tolak sharih, apa tolaknya kinayah. Itu sampai begitu. Ya, kalau memang sharih ya udah nggak ada ya niat-niat lagi. Tapi kalau kinayah dikembalikan lagi kepada suami. Ya dulu ente ngomong begitu. Nah kira-kira itu niatnya tolak atau bukan? Nah itu saksi tuh harus nanya juga. Udah lu pulang aja ke rumah orang tua lu sekarang. Nah dibilang begitu. Nah ini namanya apa? Kinayah. Nah kalau kinayah seorang saksi, dulu saya pernah dengar kamu ngomongnya begitu. Ya istri kamu suruh pulang ke rumah orang tua kamu. Nah sekarang itu ente ngomong begitu niatnya tolak apa niatnya cuma omongan biasa suruh pergi doang?
Nah itu kita kembalikan lagi ke suami. Sebab memang haknya ini ada di mana? Di suami. Beda kalau udah tolaknya sorry. Kalau udah tolaknya sorry udah nggak bisa lagi ya untuk dicarikan jalan keluarnya. Sebab apa? Sebab udah sorry. Saya tolak kamu, itu sorry. Saya cerai kamu, sorry itu namanya. Ya, jadi itu nanti dua orang saksi harus dengar begitu tuh Bapak, Saudara. Ya. Wa yubsiral mutalliqa, dan juga dia benar-benar melihat orang yang mentolaknya, dilihat. Makanya syaratnya harus melihat dan tidak ya budeg, itu syaratnya. Jadi orang yang dianggap jadi saksi tadi, di samping tadi syarat-syarat yang udah disebutkan, ya karena memang disyaratkan begini, syaratnya lagi dia ngelihat. Dan syaratnya lagi nih telinganya mendengar ini suara siapa. Sebab dikhawatirkan mungkin aja suara ini bukan suara suaminya, suara orang lain. Makanya dia harus lihat dan harus dengar. Tuh, jadi dua orang saksi ini syaratnya melihat dan mendengar. Kalau seandainya di antara dari dua orang saksi tadi tidak dapat melihat atau tidak dapat mendengar, ditolak kesaksiannya, kagak diterima. Itu begitu ya. Nah, makanya di sini dikatakan ya dia harus mendengar dan dia harus melihat. Hinan nutki bihi, ketika diucapkan itu ya tolak. Jadi pada saat tolak itu diucapkan, ya itu dua orang saksi benar-benar melihat dan mendengar. Fala yasihu tahammuluhuma asyhadata i'timadan ala sauti min ghairi ayyaraya al-mutalliqa li jawazi istibahil aswati. Maka tidak sah mengihtimalkan keduanya ya akan kesaksian berpegangan atas suara. Nggak bisa. Kalau dua orang saksi tadi hanya berpegangan pada suara, ya saya dengar suaranya doang tapi nggak dilihat orangnya. Takutnya itu suara bisa aja ada suara orang lain yang memang hampir sama dengan suara suaminya. Tuh, oh ternyata itu bukan suara suaminya, ada suara orang lain yang mengucapkan lafaz tolak. Kan bisa kemungkinan terjadi begitu. Ya makanya tidak satu diihtimalkan. Ya kalau kesaksiannya tadi i'timadan, berpegangan ala sauti pada suara min ghairi ayyaraya al mutalliqa, tanpa keduanya itu dua orang saksi melihat siapa yang menyebutkan tolak. Li jawazi istibahil aswati, karena boleh aja ada kesamaran suara. Kan ada orang yang suaranya percis sama, si A sama si B suaranya sama banget. Ya kalau kita lihat orangnya kita sangka nih A, ternyata si B. Mungkin aja kalau kita nggak lihat ini suara B, ternyata suara A. Kenapa? Ada istibah, ada persamaan suaranya. Tuh, jadi suara bisa sama Bapak Saudara, tapi orangnya beda. Nah makanya ya ini sebagai salah satu bentuk ihtiyaton, sebagai bentuk kehati-hatian, karena ini masalah hukum, maka dua orang saksi tadi harus benar-benar melihat orangnya, bukan sekedar mendengar suaranya. Tuh, saya sih dengar suaranya, ente lihat kagak, nggak boleh, nggak diterima. Jadi orang saksi itu berat Pak, jadi nggak sembarangan. Jadi kalau ente dibilang jadi saksi, ente harus tahu dan paham terkait tentang masalah itu. Jangan ente bilang ente siap jadi saksi, siap. Ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu, tapi jadi saksi, ya bagaimana? Tuh nggak boleh. Ya, jadi kalau orang jadi saksi udah siap. Makanya ketika akan nikah, kalau dia disuruh jadi saksi, diperhatiin saat berlangsungnya ijab qabul itu orang harus benar-benar paham. Yang ditanya gimana saksi, sah nggak? Tahu, nggak tahu. Ente bagaimana sih? Ya sebab ini masalah sah dan tidaknya tergantung dua orang saksi. Kalau pencatat nikah mah tinggal ngikutin aja. Kalau kata pencatat nikah ditanya tuh nah saksi gimana, saksi sah, sah. Ya udah barokallah begitu. Tapi kalau kata dua orang saksi atau salah satunya bilang tidak sah, ulang lagi, dia harus ngulang. Kagak sah, ulang lagi, harus ngulang. Begitu. Makanya ini pentingnya jadi saksi. Jangan sekedar nyaksiin doang.
Ya, apalagi dia lagi terjadinya ijab kabul ngobrol. Dia nggak tahu tuh ya pada saat ya acara intinya ijab kabulnya. Nah, ketika ditanya dia bingung. Ya, makanya disitulah kalau lagi akan nikah dihadirkan orang-orang yang paham, orang yang alim, hadirkan di situ. Ya, supaya nanti benar-benar itu akan nikahnya sah atau tidak. Nah begitu. Ya, ini kadang-kadang turu-turu dia aja, paham kagak. Nah seperti itu, jadi saksi lah. Apalagi nanti orang fasik. Ya ini ngeri. Makanya dulu orang-orang tua kita, ya kalau lagi acara pernikahan itu diundang orang-orang soleh, orang yang paham, orang pinter, biar pada kumpul di situ. Nah itu pentingnya acara pernikahan karena itu sakral sekali. Ya, jangan sampai nggak ada orang-orang paham di situ. Ya, ini penting Bapak Saudara. Ya, sebab nanti terkait tentang sah dan tidaknya pernikahan. Nah, tolak juga begitu. Ya, jadi kalau seandainya memang itu saksi bisa diterima, ya itu ya silahkan. Kalau seandainya tidak diterima, ya nggak bisa dijadikan sebagai landasan hukum seperti itu. Ya, jadi syaratnya dia harus dengar dan dia harus melihat. Wa ayyubayyina lafzaz zauji min sarihin au kinayatin, dan dua-duanya juga harus menjelaskan lafaz dari suami, apakah lafaz yang dilontarkan oleh suami itu termasuk tolaknya sharih atau tolaknya kinayah. Tuh, ini tolaknya sharih atau kinayah ini. Nah, itu juga dua orang saksi harus paham. Kalau sharih udah nggak ada masalah, jelas. Kalau kinayah harus dikembalikan lagi kepada suami. Nah, seperti itu. Wa yuqbalu bihi syahadatu abil mutallaqati, dan diterima di dalam masalah ini kesaksian orang tua daripada yang ditolak. Perempuan berarti. Perempuan itu punya orang tua laki. Nah, pada saat suami itu ya melapazkan tolak, didengar sama ayahnya nih yang perempuan, itu pun orang tua perempuan bisa didatangkan menjadi apa? Menjadi saksi, boleh. Wabniha, boleh juga anaknya, anak daripada mutallaqah, ya perempuan yang ditolak tadi, boleh ayahnya, boleh juga putranya. Yang penting ya itu udah memenuhi persyaratan untuk menjadi apa? Menjadi saksi. In syahida hasbatan, jika keduanya menjadi saksi hasbah. Hasbah itu emang benar saksi lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, nggak ada ya harapan yang lain-lain. Nah itu namanya hasbah. Ya hasbah itu benar-benar lillah. Ya jadi maqasada biha wajhallah. Nah itu namanya saksi hasbah. Ya, dia bersaksi tidak ada lain tujuannya hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ada permasalahan lagi. Walau ta'aradat bayinata ta'likin wa tanjizin, begitu bacanya. Ini bayinah, ini lafaznya isim tasniyah. Ya, jadi bayinata asalnya bayinatani. Itu asalnya ada nunnya. Kemudian nunnya dibuang karena ini buat idofat. Jadi bayinata mudhof, ta'likin mudhof ilaih, wa tanjizin wawunya huruf ataf, tanjizinnya namanya ma'tuf alaih. Ya, jadi ini lafaznya. Jadi walau ta'aradat bayinata ta'likin wa tanjizin quddimatil ula. Nah, ini quddimat jadi jawab daripada lau. Gitu. Lau ini perlu jawab. Kalau belum ada jawabannya belum menjadi kalam. Nah, kalau kita belajar ilmu nahwu begitu Bapak Saudara. Ya, jadi walau ta'aradat bainata ta'likin wa tanjizin, itu walaupun udah panjang banget kalimat belum jadi kalam kalau belum ada quddimatil ula. Artinya kalau seandainya bertentangan, kontradiksi dua bayinah. Jadi ada dua orang saksi, tetapi dua orang saksi ini bertentangan, kagak sama-sama. Satu menyatakan ini ya ada tolak tapi taklik, yang satu bilang tolaknya tanjiz.
gitu. Jadi ada tolak takliki, ada tolak tanjizi. Kalau tolak takliki itu artinya nih tolak ada yang digantungkannya. Seperti yang lalu kita udah belajar tuh. Kalau kamu keluar rumah, saya cerai kamu. Dia ngomongnya sama istrinya begitu. Berarti itu tolaknya tolak apa tuh? Taklik. Kalau nih istri kagak keluar rumah kagak jadi talaknya, nggak jatuh tolaknya. Tapi kalau dia ngomong begitu kemudian itu istri keluar dari rumah, berarti jatuh tolaknya. Itu namanya tolak taklik. Ya Pak ya, ini udah sebenarnya. Ya, jadi saya ulangi lagi. Seorang suami bilang, saya cerai kamu. Suami bilang sama istrinya begitu. Jika kamu keluar rumah, ternyata nih istrinya bandel, nantangin, tetap di keluar rumah. Jatuh nggak tolaknya? Jatuh tolaknya. Itu namanya tolak takliki. Ya. Tapi kalau seandainya bapak saudara, ya dia langsung aja saya cerai kamu. Ini namanya tanjiz, langsung, nggak ada taklik di situ. Ya, jadi makanya tolak itu ada tolak taklik, ada tolak tanjiz. Jadi kalau seandainya dua bayinah, ya ada kontradiksi, ada bertentangan. Satu ada yang bilang taklik, satu tolaknya tanjiz. Ini bagaimana hukumnya? Quddimatil ula, maka didahulukan yang pertama. Karena kalau yang pertama ini lebih berbelit. Tapi kalau tanjiz udah gampang, udah langsung. Makanya harus yang didahulukan yang taklik. Ya, itu taklik dulu didahulukan. Alasannya apa? Li'anna ma'aha ziyadata ilmin bisama'it ta'liki, karena bersamanya lah itu ada tambahan pengetahuan dengan mendengarkan taklik. Ya, jadi kalau seandainya ada yang bilang ini tolaknya taklik, maka yang taklik dulu ya yang harus diselesaikan. Panggil tuh suami, benar nggak waktu itu kamu tolaknya taklik? Nah bagaimana ucapannya? Nah biar supaya didengarkan. Ini ada tambahan informasi nantinya, sehingga nanti bisa dihukumkan. Oh ternyata ini benar udah tolak. Oh ternyata ini belum jatuh tolaknya. Nah seperti itu. Kalau tanjiz kan nggak ada masalah, karena memang udah langsung. Tapi kalau yang taklik ini coba bermasalah masalahnya. Saya ceraikan kamu jika kamu keluar dari rumah. Ternyata dia kagak keluar dari rumah, maka ucapan itu nggak jadi tolaknya. Ya berarti suami benar bilang kagak tolak, karena memang tolaknya taklik dan perempuan saat itu istrinya nggak keluar rumah. Tapi kalau seandainya itu istrinya tetap keluar rumah, nah itulah jadi jatuh tolak. Nah makanya yang diutamakan ya itu tolak taklik dulu, nah baru tanjiz. Ya, inilah yang dikatakan ya quddimatil ula, didahulukan yang pertama, li'anna ma'aha, karena bersama yang pertama tadi ziyadata ilmin, ada tambahan informasi ilmu, bisama'it ta'liki, dengan sebab mendengar keterangan daripada tolak takliki tersebut. Nah seperti itu. Saya kira cukup kali ya. Nanti baru bab yang lain. Nanti baru masalah ya raj'i. Nanti ada rujuk. Ya, selesai masalah tolak, nanti kita akan membahas terkait tentang rujuk. Ya, jadi ada tolak yang boleh rujuk, ada tolak yang tidak boleh rujuk. Nanti ada tolak satu, ada tolak dua, itu disebut tolak raj'i. Makanya seorang suami bisa rujuk. Nah, bagaimana cara-cara rujuknya, hukumnya nanti kita akan bahas. Ada lagi tolak tiga, namanya tolak bain. Nah itu udah kagak bisa rujuk lagi. Insya Allah nanti dijelaskan. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya saya kembalikan kepada pembawa acara.